Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Tempatnya kita mereview film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan mereview film yang berjudul Blood and Bone, menceritakan seorang pria yang ingin membalas kematian sahabatnya di penjara, sekaligus menyelamatkan anak serta istri sahabatnya tersebut. Namun banyak tantangan yang perlu dia lewati. Nah, jika kalian penasaran bagaimana perjuangan pria itu untuk membalas kematian sahabatnya, yuk langsung saja tonton pembahasan filmnya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita langsung diperlihatkan sang pemeran utama yang bernama Bone yang sedang berada di dalam penjara. Namun rupanya dia mau langsung diserang oleh sekelompok tahanan lain di sana. Tapi untungnya dia berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu scene berganti saat Bone keluar dari penjara. Dia pun langsung pergi ke penginapan untuk dia tinggali dan langsung bertemu pemiliknya bernama Roberto serta Tamara. Setelah mendapat tempat tinggal sekaligus membayar sewa, dia langsung pergi keluar, tepatnya ke tempat pertarungan jalanan diadakan. Dia ke sana ternyata ingin bertemu dengan seorang pria yang biasa dipanggil Pinball, sekaligus ingin mendaftar menjadi seorang petarung jalanan karena ada orang yang ingin dia kalahkan dan ada orang yang ingin dia temui. Orang yang ingin dia kalahkan bernama James dan orang yang ingin dia temui adalah seorang wanita yang bernama Angela. Pinball pun mau membantunya untuk menjadi petarung jalanan dengan syarat dia harus melewati banyak pertarungan sebelum bertemu lawan yang ingin dia lawan. Bone langsung menyetujuinya. Kemudian ada momen antara Bone, James, dan Angela bertemu. Di situ tampak Bone selalu memperhatikan Angela yang membuat James cemburu. Lalu scene berganti ke Pinball yang memperkenalkan Bone sebagai petarung yang baru dan lawan pertamanya adalah Big L. Big L yang menjadi lawan pertama Bone langsung kalah telak. Kemudian scene berganti ke perjalanan menuju arena pertarungan selanjutnya. Pinball mengajak Bone ke wilayah Ted. Namun di perjalanan, Bone bertanya perihal Angela kepada Pinball. Pinball lalu menceritakan tentang Angela, dan rupanya Angela juga tidak bahagia bersama dengan James. Lalu scene balik lagi ke Bone dan Pinball, yang baru sampai ke arena pertarungan di wilayah Ted. Bone langsung disuruh bertarung dengan petarung terkuat yang dimiliki oleh Ted. Bone pun dengan mudahnya mengalahkan pertarung itu hanya dengan satu pukulan. Karena hal itu, Ted menjadi kesal dan menyuruh petarung yang dia punya untuk menghabisi Bone. Namun Bone berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Bone melakukan banyak pertarungan dan tidak pernah kalah.
Karena Bond tidak pernah kalah dalam pertarungan, Pinball menjadi mempunyai banyak uang. Pinball pun merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Bond. Saat sampai di penginapan, Tamara yang melihat Bond terluka langsung membantu mengobati lukanya, yang membuat Bond tersentuh. Lalu scene berpindah ke tempat pertarungan intinya. Bond akan melawan The Hammerman, petarung yang dimiliki oleh James. Hammerman adalah petarung yang sangat ingin Bond lawan. Karena pertarungan ini juga, Bond dan Pinball melakukan banyak pertarungan sambil berpindah-pindah dengan maksud mengumpulkan modal, sebab membutuhkan uang yang cukup banyak untuk menantang petarung yang dimiliki oleh James itu. Pertarungan pun dimulai. Yang pada akhirnya Bond menjadi pemenangnya, dan Bond sukses mendapat perhatian dari James. James selalu mengundang Bond dan Pinball untuk datang ke rumahnya, yang langsung disetujui oleh Bond. Di rumahnya James, Bond kembali bertemu dengan Angela. Setelah itu James mengajaknya berkeliling. Ternyata James punya maksud tersembunyi, yaitu meminta Bond untuk menjadi petarungnya agar bisa mengalahkan petarung yang dimiliki oleh bosnya yang bernama Pretty Boy Price, agar dirinya bisa masuk sekaligus menjadi anggota suatu persatuan orang-orang kaya dan petinggi-petinggi penting seperti bosnya. Untuk membuat Bond setuju agar membantunya, James menyuruh Angela untuk bersama dengan Bond. Saat mereka sedang berdua, Bond menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk menepati janjinya kepada sahabatnya. Sahabat yang dimaksud oleh Bond adalah suami Angela. Jadi Bond menyampaikan pesan sahabatnya kepada istrinya sebelum dia meninggal, sekaligus berjanji untuk mempertemukan Angela dengan anaknya. Ternyata selama ini suaminya Angela dijebak oleh James dan memasukkan suami Angela ke penjara serta membunuhnya agar James bisa memiliki Angela seutuhnya. Setelah itu, Bond meminta kepada James untuk membawa pulang Angela untuk sementara waktu. James langsung menyetujuinya karena James sangat membutuhkan Bond untuk melakukan pertarungan. Scene berganti ke tempat rehabilitas. Ternyata Bond membawa Angela ke tempat rehab agar dia bisa sembuh. Kemudian Bond akan membawanya ke tempat anaknya berada. Lalu scene berganti ke kediaman orang di atasnya James, atau bisa disebut bosnya yang bernama Franklin. Jadi Franklin ini sering nyuruh si James melakukan pekerjaan kotor, salah satunya membunuh musuh bisnisnya. Kedatangan James karena bermaksud ingin menantang petarung yang dimiliki oleh bosnya sendiri, agar saat dirinya menang, dia bisa menjadi anggota orang-orang penting seperti bosnya. Kemudian scene berganti ada penemuan mayat yang ditemukan oleh polisi. Rupanya itu adalah mayat Roberto yang di awal film menyambut kedatangan Bond, serta orang yang biasa mengajaknya bermain catur. Roberto dibunuh karena dia melihat pembunuhan yang dilakukan oleh James beserta anak buahnya. Bond langsung nyamperin Tamara dan mencoba menenangkannya. Namun pada akhirnya mereka wik-wik. Tapi sayangnya saat mereka bangun, tiba-tiba James ada di situ. James memberitahu kalau dia tahu bahwa Angela dibawa Bond ke tempat rehabilitas. Namun James tetap santai dan menyuruh Bond untuk melakukan pertarungan melawan Price. Sayangnya Bond menolak yang membuat James sangat marah. Amarah James memuncak, lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuh Bond, Angela, serta orang-orang yang dekat dengan Bond.
Namun untungnya Bond juga bergerak dengan cepat untuk mengalahkan seluruh anak buah James. Seal langsung berganti ke James yang menunggu kabar dari anak buahnya. Namun ternyata dia malah mendapat kabar dari Bond kalau para anak buahnya telah kalah dan Bond akan nyamperin dia. James langsung panik dan tidak berkutik. Akan tetapi James punya rencana licik, yaitu menggiring Bond ke tempat pertarungan diadakan agar Bond dipaksa olehnya bertarung melawan Price. Bond langsung menuju ke kediaman Franklin. Saat sampai di sana, dia langsung dibawa ke tempat pertarungan. Di situ sudah ada James dan Franklin yang menyambutnya. Kemudian Price datang untuk bertarung melawan Bond. Mau tidak mau Bond harus bertarung melawan Price. Tapi saat Bond mau menang, dia memilih untuk menyerah. James yang melihatnya sangat marah dan langsung mengajak Bond bertarung menggunakan senjata. Ketika James kalah, polisi tiba-tiba datang. Kemudian Bond melarikan diri. Lalu scene berganti ke Angela yang telah sembuh. Kemudian dia langsung menemui anaknya di panti asuhan. Sedangkan Bond pamit untuk pergi dari penginapan. Tamara mencoba menahan Bond untuk tetap tinggal, namun Bond memilih pergi. Sebelum pergi, Angela berterima kasih kepada Bond. Dan setelah itu, Pinball mengajak Bond untuk kembali ke arena pertarungan. Tapi Bond menolak karena dia punya urusan lain. Setelah itu, film pun selesai. Nah sobat, dari film ini kita dapat ambil pelajaran tentang pentingnya sebuah janji. Menepati janji itu sangat sulit, makanya hanya orang-orang hebat yang dapat menepati janjinya. Apakah kamu juga orang yang hebat atau seorang pecundang yang suka mengingkari janji? Aku doakan semoga kamu bukanlah seorang pecundang ya. Sebuah janji juga begitu mahal harganya, apalagi janji yang keluar dari mulut seorang laki-laki. Satu janji terucap, maka apapun yang terjadi harus ditepati. Oke sobat, terima kasih sudah menonton pembahasan film dari Nostalgia Film. Aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya, dan semoga kalian menyukainya. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Thanks for watching and see you.